kami dari mahasiswa Amikom dengan saya sendiri Vino Dwi Prasetyo NIM 19121170, dan saya Muhammad Nurfala Setiawan dengan NIM 19121095, dan saya Ninggar Yandi dengan NIM 19121068. Di sini kami mengambil tema dalam pemilihan barang dan kami beri judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemasok menggunakan metode AHP dan SAW di apotek. Yang abstrak sendiri adalah apotek adalah lembaga pelayanan yang juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan jual beli di apotek. Pilihan pemasok komoditas sangat penting, terutama di memuaskan kebutuhan pelanggan. Ada banyak produk di apotek, terutama obat-obatan. Dalam memutuskan supplier, Apotek Merpati 1 masih bekerja secara manual. Oleh karena itu, kami di sini meneliti membangun sistem pendukung keputusan dalam pengadaan barang untuk memilih kandidat supplier yang paling tepat. Dan untuk latar belakang masalah, proses pemilihan supplier di apotek ini masih secara manual karena banyaknya pemasok. Jadi apotek harus berhati-hati saat memilih pemasok. Untuk membangun sebuah sistem sebagai bentuk pengembangan proses pemilihan supplier yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terstruktur dengan menerapkan metode analisa hierarki proses atau AHP dan simple addiction atau SAW. Untuk rumusan masalah bisa dijelaskan oleh Mas Faras. Oke, dan selanjutnya rumusan masalah yang itu pertama adalah bagaimana penerapan metode AHP dan SAW dalam membantu pemeliharaan supplier obat pada apotek dari agar menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Dan yang kedua, bagaimana kinerja metode AHP dan SAW dalam membantu pemilihan supplier obat pada apotek agar menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Dan selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama adalah agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian ini menggunakan proses hierarki analitik atau AHP untuk mendapatkan nilai bobot AHP untuk setiap kriteria. Yang kedua adalah menggunakan metode Simple Additive Weight atau SAW untuk menyediakan alternatif dan peringkat untuk nilai AHP dan penghitungan nilai normalisasi kandidat pemasok. Yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan penelitian ini adalah dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut: untuk membangun sebuah sistem sebagai bentuk pengembangan proses pemilihan supplier yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terstruktur dan menerapkan metode analytical hierarchy proses atau AHP dan simple adaptive weighting atau SAW, serta memudahkan menentukan keputusan pemilihan supplier terbaik berdasarkan data yang telah didapatkan. Dan yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan metode AHP dan SAW dalam membantu pemilihan supplier obat pada apotek agar menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Dan yang terakhir, kedua, mengetahui kinerja metode AHP dan SAW dalam membantu pemilihan supplier obat pada apotek agar menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Kijo. Oke, di sini ada pembahasan yaitu pada pengertian sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan dari berbagai jenis pilihan yang dilakukan secara akurat dan sesuai sasaran yang diinginkan. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Apotek Merpati 1. Objek dalam penelitian ini adalah supplier obat yang menjalin kerjasama dengan Apotek Merpati 1, yaitu PT Podo Mekarjaya Santosa, kemudian ada PT Medishop Indonesia Sehat,
ada juga PT Triguna Medica Pertama, kemudian PT Trimura Medica Sejahtera, dan PT Wato Tradisional Pharma. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan data secara rinci dalam bentuk angka supaya hasil dari data tersebut dapat digambarkan secara sistematis sehingga data tersebut dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan observasi, wawancara, studi pusaka, dan studi literatur. Pada tahap penentuan sampel peneliti menggunakan teknik propulsive sampling, yaitu pemilihan ini dilakukan oleh peneliti dengan menetapkan secara khusus sampel yang sesuai dengan pertimbangan tertentu yang terfokus berdasarkan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumentasi. Wawancara dan pengisian kuesioner harus dilakukan dengan pemilih apotik sebagai pembuat keputusan atau decision maker yang dilengkapi. Kemudian hasil dari pembahasan pada bab ini akan dibahas, dan pembahasan implementasi sebuah sistem yang menggunakan kombinasi dari dua pendekatan proses hierarki AHP dan Simple Additive Weighting atau SAW. Kemudian pada kesimpulan bisa dijelaskan oleh Mas Veno lagi. Oke, dan yang ketiga, kesimpulannya, sistem pendukung keputusan pemilihan supplier dalam pengadaan barang menggunakan metode AHP dan SAW dapat membantu dalam menentukan pemilihan supplier terbaik berdasarkan kriteria dari masing-masing calon supplier. Dan yang kedua, dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan supplier dalam pengadaan barang menggunakan metode AHP dan SAW. Penerapan metode AHP digunakan untuk mencari nilai bobot, sedangkan penerapan metode SAW digunakan sebagai perangkaian supplier untuk memperoleh nilai alternatif terbaik dengan perhitungan dari nilai bobot, kriteria, dan normalisasi data calon supplier. Yang ketiga, dengan adanya penyimpanan data pada sistem pendukung keputusan ini dapat mempermudah dalam melihat rekap penilaian supplier. Dan yang terakhir adalah saran yang pertama, dalam penggunaan sistem ini hanya dapat dioperasikan oleh satu user saja. Diharapkan dalam pengembangan berikutnya dapat ditambahkan user lain. Dan yang terakhir, mengadakan backup data secara berkala. Hal ini diperlukan untuk mencegah suatu hal yang tidak diharapkan. Dan sekian, terima kasih. Semoga tugas ini dapat memberi manfaat bagi pendengar dan bisa mendapatkan nilai di atas rata-rata untuk kami bertiga. Mungkin terima kasih, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.